إلا نحمد الله تعالى حمدا دائما نحمده جل وعلا ونصلي ونسلم على نبينا ورسولنا حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmatnya. Yang lagi-lagi kita diberikan kesempatan untuk bermajelis ilmu, untuk melakukan hal yang mendekatkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat berharga, yang mana tidak semua orang Allah berikan kenikmatan ini. Tidak semua orang Allah gerakan hatinya untuk istiqomah. Ya. Yang paling penting adalah istiqomah di dalam menuntut ilmu, walaupun sedikit. Alhamdulillah, apabila kita tilik balik pertemuan-pertemuan yang sudah kita jalankan, kita dapati di sana bahwasannya ada banyak sekali pertemuan-pertemuan yang telah kita jalankan, yang mana sedikit demi sedikit kita ambil atau kita baca, kita pelajari hal-hal yang berkaitan dengan akidah, hal-hal yang berkaitan dengan pembatas antara orang muslim dan orang kafir. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang sudah kita terima, dan kita senantiasa berharap kepadanya agar diistiqomahkan dan ditambah kenikmatan ini dan dijadikannya sebagai kenikmatan yang berbarokah atau berkah. Apa itu berkah? Kathratul khair wa ziyadatuh. Banyaknya kebaikan dan terus bertambah. Banyak kebaikan dan terus bertambah. Maka semoga ini adalah hal yang berbarokah bagi kita, yang berkah bagi kita, yang Allah berkahi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita di jalan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan masuk ke sebagaimana yang sudah tertera di screen. Ini sudah share screen-nya. Coba baca lagi. 6. Kemarin kita sudah mengambil tentang isti'adzah dan istighosah, yang mana dua-duanya adalah bentuk berdoa atau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi secara istilah dibedakan saja bahwasanya isti'adzah dan istighosah itu ada perbedaan. Isti'adzah sebelum terjadinya keburukan, sebelum terjadinya bencana, musibah. Sedangkan istighosah adalah ketika sudah terjadi dan bencananya adalah bencana yang dahsyat, yang berat. Baik, kita akan masuk ke bab Qaulillah ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Nah, apakah mereka itu melakukan kesyirikan atau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun? Padahal apa? Wa hum yukhlaqun. Padahal mereka diciptakan. Padahal mereka diciptakan. Berarti yang kita dapat ambil faedah di sini adalah tidak ada seorang pun yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hum yukhlaqun. Mereka itu diciptakan. Siapa yang menciptakan mereka? Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah adalah Al-Khaliq, Allah adalah pencipta. Maka sudah pasti secara akal sehat kita menyadari bahwasanya tidaklah patut pencipta disandingkan dengan ciptaannya. Tidak patut ada di situ sekutu dari ciptaannya Allah Subhanahu wa taala.
wala yastati'una lahum nasra, dan mereka ini tidak mampu menolong mereka, tidak mampu menolong mereka. Maka pada bab ini kita akan dapati bahwasannya hanya Allah lah sesembahan yang berhak disembah, dan selain Allah adalah apa? Adalah makhluk yang sangat-sangat tidak pantas untuk disembah. Dan bahkan sudah sepatutnya bagi makhluk untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa qawlihi azza wa jalla, dan firman Allah azza wa jalla, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Nah, syahidnya di sini ya. Dan walladzina tad'una min dunihi. Nah, dan orang-orang dan sesembahan-sesembahan siapapun itu yang tad'una min duni, kalian beribadah kepadanya, kalian berdoa kepadanya. Apa penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala sini? Ma yamlikuna min qitmir. Mereka itu tidaklah memiliki bahkan kitmir. Kalau diterjemahkan itu setipis kulit ari. Kitmir itu adalah bagian, di salah satu tafsir ada penjelasan bahwa kitmir itu adalah bagian tipis yang biasanya meliputi apa? Bijinya kurma. Kalau kita makan kurma, kita makan dagingnya, lalu tersisa di situ bijinya. Nah, biasanya akan ada yang melapisi biji kurma yang tipis sekali. Nah, itu adalah salah satu tafsir dari kitmir. Jadi mereka ini tidaklah mampu menciptakan atau tidaklah mampu menandingi Allah, bahkan dari satu kitmir itu aja, dari satu setipis kulit ari, setipis pelapis biji kurma. Mereka tidak mampu mendatangkan seperti itu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu. Maka dari ini kita dapati bahwasanya apa? Allah adalah zat yang disembah, yang berhak disembah karena Allah mampu menciptakan segala-galanya. Sedangkan makhluk sangatlah tidak pantas untuk disembah karena hanya setipis kulit ari saja atau pelapis kurma tadi, pelindung kurma yang kita sebutkan tadi, makhluk tidak bisa menciptakannya. Baik. Wa bis sahih an Anas qala syujja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Sebentar. Wa kusirat raba'iyatuhu faqala kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyyahum fanazalat laisa laka minal amri syai'un, laisa laka minal amri syai'un. Nah, dalam sahih dari Anas, beliau berkata, syujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Ini adalah sebuah hadis yang menceritakan kejadian di yaum Uhud, di perang Uhud. Di perang Uhud. Apa yang terjadi pada Uhud? Syujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilukai, Nabi sallallahu alaihi wasallam disakiti. Wa kusirat rabaiyatu, dan patah gigi geraham beliau, beliau. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Bagaimana sebuah kaum itu apa? Yuflihu, akan beruntung, akan sukses apabila mereka syajju nabiyahum, apabila mereka menyakiti nabi mereka. Sebentar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan hal yang demikian. Nah, ketika itu, fanazalat, lalu turun firman Allah Subhanahu Wa Taala, laisa laka minal amri syai'un.
engkau tidaklah memiliki sesuatu apapun minal amri, dari dalam urusan mereka. Jadi engkau tidaklah memiliki sesuatu apapun, tidaklah memiliki kewenangan apapun dalam urusan mereka. Kita lihat penjelasan Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam hadis ini. Nah, dijelaskan di sini ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyyu?" Bagaimana sekelompok kaum atau sebuah kaum itu akan beruntung, akan sukses, akan berhasil ketika mereka telah menyakiti siapa nabi mereka. Nah, dijelaskan oleh Syekh di sini istib'adan minhu li falahihim. Istib'adan minhu li falahihim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan hal demikian, yang mana di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan tersebut dengan tujuan istibaa dan memberitahukan atau mendoakan apa namanya falahihim, kemenangan mereka itu mereka jauh dari kemenangan. Fa'akhbarahu subhanahu wa ta'ala, lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukannya, annahu apa la yamliku minal hukmi 'alal khalqi syai'an. Wahai Nabi Muhammad, atau pada intinya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwasanya la yamliku minal hukmi 'alal khalqi syai'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah memiliki kewenangan dalam hal hukum atas makhluk Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun. Sesuatu pun. Jadi yang bisa menghukumi itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa annal 'awaqiba kullaha ilallahi. Qala ta'ala bal lillahil amru jami'a. Dan hasil akhir itu keberuntungan, kemenangan dan lain-lain itu apa? Hanya kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW tidak bisa Tidak bisa menentukan hasil akhir mereka. Mereka akan sukses, akan beruntung dan lain semisalnya. Wa annal 'awaqiba kullaha ila Allah azza wa jalla, dan hasil akhir dari kaum itu hanyalah kewenangan milik Allah Subhanahu wa taala. Wafihi, dan padanya, yakni pada as-sahih ini, wafihi Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Ibnu Umar ini mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i fi ar-rak'ati al-akhirati minal fajri." Ketika beliau mengangkat kepalanya dari ruku, yakni ketika sholat fi ar-raq'ati al-akhirati minal fajr, di rakaat terakhir dari sholat fajar. Berarti berapa? Rakaat kedua. Apa yang dikatakan atau disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma la'an fulanan wa fulanan. Allahumma la'an fulanan wa fulanan. Nah, jadi dia ini mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian atau berdoa demikian. Apa? Ya Allah, il'an. Ya Allah, laknatlah. Siapa yang dilaknat? Fulanan wa fulanan. Si fulan dan si fulan. Ya Allah, laknatlah si fulan dan laknatlah si fulan. Ba'dama yaqul, setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Nah, jadi pada rakaat kedua ini, setelah membaca Al-Fatihah, kemudian surat yang lain, kemudian nanti ruku. Nah, setelah ruku, sebagaimana orang yang sholat, apa zikirnya? Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Setelah itu dilanjut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan fulan dan fulan, orang-orang yang beliau sebutkan dengan il'an.
dengan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah laknatlah fulan dan fulan. Fa anzalallahu, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Laisa laka minal amri syai'un. Engkau tidak punya kewenangan, tidak punya hak apapun terhadap urusan mereka. Engkau tidak punya kehendak atau tidak punya kewenangan atau sesuatu dari urusan mereka. Nah, ini berkaitan dengan apa? Dengan juga hadis sebelumnya. Ya, ini berkaitan dengan pemberitahuan ikhbar dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu tidak memiliki kewenangan atas hasil akhir dari apa? Kehidupan seorang pun sedikit pun. Baik. Nah, seperti di hari sebelumnya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendoakan dengan keburukan. Kalau di ayat sebelumnya tadi atau di hadis sebelumnya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendoakan dengan ketidakberuntungan. Bagaimana akan beruntung? Bagaimana akan beruntung? Nah, kalau di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam langsung mendoakan dengan laknat. Allahumma la'an fulanan wa fulanan. Maksudnya adalah tordan lahum min rahmatillahi. Semoga mereka dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa akhbarahumullahu azza wa jalla anna awakibal umur, bahwasanya akhir perkara, akhir kehidupan, akhir apa yang akan dia dapatkan. Laisat ilaihi, bukanlah apa? Urusan, bukanlah kewenangan, bukanlah hal yang bisa ditentukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wa innama hiya ilallahi subhanahu wa ta'ala wahdah. Nah, akhir dari kehidupan, urusan perkara itu hanya ilallahi subhanahu wahdah. Hanya milik Allah, hanya kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kanat hadhihi halatu afdhalil khalq fa kaifa biman huwa duna. Nah, apa yang dapat kita ambil faedah di sini? Apabila hadhihi halah, ini adalah suatu adalah keadaan afdhalul khalq, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling mulia saja nih diberitahukan bahwasanya engkau ini tidak bisa memberi atau tidak mempunyai kewenangan, engkau ini tidak bisa mempengaruhi, tidak bisa menentukan akhir dari perkara atau kehidupan seseorang. Nah, kalau orang terbaik atau makhluk terbaik saja begini, Allah beritahukan dia tidak memiliki kemampuan, dia lemah itu. Nah, fakaifa biman huwa dunahu. Lalu bagaimana orang di bawah beliau? Kita ini terutama kita di bawah beliau sangat jauh, ataupun yang lain yang di bawah beliau. Beliau saja yang masya Allah seperti itu, Allah tegaskan, Allah beritahukan, Allah kabarkan, Allah ingatkan bahwasanya engkau ini tidak memiliki kewenangan apapun terhadap akhir dari urusan makhluk lain. Bagaimana dengan yang di bawah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, baik. Wa fi riwayatin yad'u ala Safwan bin Umayyah wa Suhail bin Amr wal Harith bin Hisham. Pada sebuah riwayat ada yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yad'u ala. Kalau yad'u ketemu ala, harfu jar ala itu berarti mendoakan dengan keburukan. Yang mana keburukannya di sini disebutkan tadi pada riwayat ini adalah il'an atau al-la'nah. Ini melaknat mereka. Nah, disebutkan pada riwayatnya siapa yang dilaknat, siapa yang dilaknat. Yang pertama di sini ada siapa? Ada Safwan bin Umayyah. Sofan bin Umayyah. Kemudian yang kedua ada Suhail bin Amr. Suhail bin Amr. Kemudian ada siapa? Ada Al-Harith bin Hisham. Harith bin Hisham. Baru turun Fanazalat laisa laka minal amri syai'un. Engkau tidak memiliki kewenangan apapun terhadap urusan mereka. Dan wafihi, dan padanya juga pada sahih
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzilat alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Sebentar. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam qamat, berdiri, berdiri. Ketika apa? Unzila alaihi, diturunkan pada yang firman Allah Subhanahu wa taala. Wa andir ashiratakal akrabin, dan peringatkanlah ashirah, keluargamu, al akrabin, yang terdekat. Itu keadaan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Dalam keadaan berdiri. Fakola. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya ma'syara Quraisyin, wahai sekalian kaum Quraisy. Dipanggil kaum Quraisy oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, kalimat nahwa atau yang semisalnya, ini memanggil kaum Quraisy atau memanggil para hadirin. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ishtaru anfusakum. Ishtaru anfusakum. Belilah diri-diri kalian. Tebuslah diri-diri kalian. Tebuslah dari apa? Belilah dari apa? Tentunya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi selamatkanlah diri kalian, itu maksudnya. Selamatkanlah diri kalian dari apa? Dari azab, dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam di sini dapat kita lihat apa? Beliau menerapkan ilmu yang telah beliau dapatkan. Perintah yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan untuk peringati, untuk dakwahi keluargamu yang terdekat. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam langsung melakukannya. Wahai sekalian Quraisy, ishtaru anfusakum, tebuslah diri-diri kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Selamatkanlah diri kalian dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? La ugni ankum minallahi syai'an. Penting sekali. Aku tidaklah memiliki manfaat bagi kalian. Aku tidaklah eh, apa namanya bisa berbuat apapun untuk kalian. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan yang mengenal mereka, yang hidup sezaman dengan mereka, tidak bisa menolong mereka, apalagi kita atau apalagi orang-orang yang setelahnya. Pada intinya kita disuruh menyelamatkan diri kita pribadi terlebih dahulu, karena tidak ada yang bisa menolong kita kecuali apa? Kecuali apa yang telah kita usahakan berupa amal soleh dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Setelah dipanggil secara umum, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam memanggil secara khusus, Ya Abbas, ya Abbas bin Abdul Muttalib, wahai Abbas anaknya Abdul Muttalib, apa? La ugni anka minallahi syai'an. Aku tidaklah bisa berbuat apapun terhadap ibu. Aku nggak bisa nolong kau ketika kelak di akhirat. Aku tidak bisa nolong kau ketika kelak di akhirat. Nah, jadi makanya aku tolong engkau sekarang di dunia ini. Kenapa? Dengan memperingatkan, dengan menyampaikan risalah Allah kepada. Itu penjelasan lebih mendalamnya. Kemudian, ya Sofiyah, wahai Sofiyah. Nah, dipanggil oleh Nabi satu persatu. Dipanggil oleh Nabi satu persatu. Ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La uni anki minallahi syai'an. Aku tidak bisa berbuat apapun. Aku tidaklah berguna bagi kau kelak di akhirat syai'an, sedikit pun. Ini yang kedua dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir, dan ini yang apa namanya, sekelas beliau saja tidak bisa ditolong oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Fatimah tu binta Muhammad, wahai Fatimah, anaknya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggil anaknya sendiri, yang mana itu darah daging beliau, anaknya beliau, belahan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang sangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cintai. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Salini min mali masyiti. Mintalah, minta kepadaku. Min mali, dari harta-hartaku ini. Masyiti, apa yang kau kehendaki.
apa yang kau inginkan. Sekarang minta. Kau bisa minta harta, bisa A, B, C, sebutkan, minta kepadaku. Jadi harta di dunia ini yang kau inginkan. Dari hartaku yang ada ini yang kau inginkan. Kenapa? La ugni anki minallahi syai'an. Sesungguhnya aku la ugni anki minallahi syai'an. Tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mampu bermanfaat bagi engkau kelak di akhirat syai'an, sedikit pun, sedikit pun. Nah, sekelas anaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak mampu untuk Nabi tolong Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Maka kita, apalagi kita ya, terutama yang bukan siapa-siapanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bertemu tidak pernah, generasinya jauh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita beriman dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kita apa? Kita lebih menempelkan di benak kita bahwasanya siapapun itu, siapapun itu, dan itu pasti di bawah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa? La yughni anna minallahi syai'an. Tidak bisa menolong kita sedikit pun, tidak bisa berguna bagi kita sedikit pun, kecuali apa? Kecuali apa yang telah kita usahakan berupa amal soleh, dan tentunya dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Dan sebenarnya anak isi minum terlebih dahulu. Alhamdulillah, itu adalah bab tentang penjelasan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya makhluk-makhluk ini mereka sangat lemah. Mereka adalah makhluk, adalah zat yang diciptakan yang tidak bisa memiliki apapun kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya pantas menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita beralih ke bab selanjutnya. Babu qaulillahi ta'ala. Babu qaulillahi ta'ala. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza fuz'a an qulubihim qalu madza qala rabb. Ketika telah dihilangkan ketakutan dari hati-hati mereka, mereka berkata, madza qala rabb. Apa yang dikatakan oleh Rob kalian? Qalul haqq. Mereka berkata apa? Perkataan yang benar. Al-haq, kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir, dan dia yang maha tinggi lagi maha besar. Tab, pada bab ini apa akan dijelaskan atau akan menjadi bukti bahwasanya syirik atau perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan yang batil, perbuatan yang tidak benar. Karena nanti akan ada hadis atau akan ada dalil yang menyebutkan tentang salah satu apa makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu malah malaikat. Itu makhluk yang sangat perkasa, yang sangat kuat, yang sangat super power. Itu pun mereka apa? Tunduk patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sekelas makhluk yang mana walaupun itu adalah makhluk ya yang Allah ciptakan, tapi itu sangat jauh kemampuannya di atas kita, itu saja mereka apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita, orang-orang yang atau makhluk-makhluk yang sangat lemah, sudah sepantasnya kita semakin berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dalam sahih
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis sama' darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi." Khud'anan liqaulihi. Nah, idza qadallahu al-amra fis sama', apabila Allah telah menetapkan suatu keputusan, suatu perkara fis sama' di langit sana. Darabatil malaikatu bi ajnihatiha. Para malaikat apa? Para malaikat memukul-mukulkan apa? Ajnihah, sayap mereka, mengibaskan sayap mereka. Apa tujuannya? Qur'anan liqaulihi, tunduk patuh mendengar dan taat terhadap apa? Terhadap perkataan atau sabda dari firman dari Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahu silsilatun ala sofwan. Ka'annahu silsilatun ala sofwan. Seakan-akan firman atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Gemerincing rantai, adalah silsilah, adalah rantai yang bunyi, yang bunyi. Yanfudhuhum dzalika hatta idza fuzza an qulubihim qalu madza rabbukum. Qalu madza rabbukum. Sebentar. Ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu keputusan, suatu perkara di langit, kemudian apa namanya, para malaikat mengibarkan atau memukulkan sayap-sayapnya dalam rangka tunduk dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana firman ini atau perintah ini terdengar seperti apa namanya, tarik rantai yang ditarik. Yanfudhuhum dzalika. Nah, hal itu memekakkan mereka, membuat mereka ketakutan, ketakutan. Hatta idza fuzza an qulubihim, sehingga ketika telah dihilangkan ketakutan dari dalam diri mereka, dari hati-hati mereka yang tadi mereka takut, kemudian sudah tidak takut, sudah hilang takutnya. Qalu madza qala rabbukum, baru mereka berkata, madza qala rabbukum, apa yang telah dikatakan Rob kalian? Qalu al-haq, mereka mengatakan apa? Yang dikatakan adalah al-haq, kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir, dan dia yang maha tinggi lagi, maha besar. Nah, ketika Allah telah menetapkan suatu keputusan di langit, ya, keputusan di langit, fayasma'uha mustarikus sam', fayasma'uha mustariku as-sam'. Lalu mendengarlah. Siapa yang mendengarnya? Mustariku as-sam'. Nah, mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, mendengar keputusan Allah Subhanahu wa taala, mustarikus sam'. Orang-orang yang nguping gitu. Orang-orang yang nguping. Orang-orang yang nguping, setan-setan yang nguping. Setan-setan yang nguping, bahasanya mungkin nguping ya, mencuri-curi pendengaran, maksudnya nguping, ingin mendengar gitu. Wa mustarikus sam'i hakada, dan apa? Setan-setan pencuri ini hakada, seperti ini diperagakan oleh beliau. Ba'duhum fauqa ba'din. Ba'duhum fauqa ba'din. Sebagian yang lain ada di atas sebagian yang lainnya. Wasafahu Sufyan bi kafihi. Nah, Sufyan mensifati atau memperagakannya dengan telapak tangannya. Faharrakaha wa baddada baina asabi'ihi. Wa baddada baina asabi'ihi. Fayasma'u al-kalimata fayulqiha ila man tahtahu. Lalu, nah mereka ini, yang setan-setan yang nguping ini, yang mencari-cari berita ini, mendengar-dengar berita ini, fayasma'ul kalimat, mereka mendengar kata, ada sebuah kata. Mereka mendengar
sebuah kata, sebuah kata. Fayulqiha ila man tahtahu. Nah, kayak tadi apa? Di apa namanya oleh Sufyan itu digambarkan mereka ba'duhum fauqa ba'din, ba'duhum fauqa ba'din. Sebagian di atas sebagian lain. Atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Diperagakan oleh Sufyan direnggangkan telapak tangannya. Nah, setelah salah satu dari mereka mendengar ini, ya semua kalimata fayulqiha ila man tahtahu. Kemudian setelah dia dengar, dia lempar atau dia beritahukan kepada yang di bawahnya. Summa yulqiha al-akhar ila man tahtahu. Kemudian diberitahukan lagi ke bawahnya. Jadi setan-setan yang ngomong ini dengar, oh, ada kata-kata atau kalimat yang didengar, dikasih tahu ke bawah, dikasih tahu ke bawah, dikasih tahu ke bawah. Hatta yulqiha ala lisanis sahiri awil kahin. Terus kayak gitu ke bawah sampai yang paling bawah siapa? Yang paling bawah yang ada di bumi, yang ada di dunia. Yulqiha ala apa ya? Tidak ada coret-coretnya. Yulqiha ala lisani as-sahir awil kahin. Yang paling bawah ini di urutan anggapnya seperti ini ya. Nah, ini mendengar, kemudian dilempar beritanya ke sini, diberitahukan ke bawah lagi, terus terus sampai ke pendengar terakhir. Siapa itu? Lisan sahir, as-sahir, tukang sihir, awilkah kahin ataupun apa siapa? Dukun atau peramal. Farubbama adrakahu syihabu qabla an yulqiha. Farubbama adrakahu syihabu qabla an yulqiha. Warubbama alqaha qabla an yudrikahu. Fayakdibu ma'aha mi'ata kithbatin. Nah, tapi dari proses ini nih, dari proses mendengar, kasih tahu. Ini kayak rantai gosip ya. Kasih tahu, kemudian kasih tahu orang, kasih tahu orang, kasih tahu orang. Ini kasih tahu bawahnya. Warubbama, bisa jadi nih, ketika proses seperti ini, adrakahu syihabu qabla an yulqiha. Mereka apa namanya? Terkena lemparan bintang atau meteor. Jadi misalnya belum sampai bawah, misalnya baru sampai sini sudah terkena meteor atau bintang. Nah, dan terputuslah silsilah ini. Farubbama alqoha qoblaan yudrika. Tapi bisa jadi juga dilempar sudah sampai duluan, maksudnya sudah diberitahukan dan sudah mengerti duluan, baru apa namanya, sebelum dia dapat terkena bintang atau meteor. Jadi selamat ini, selamat. Jadi kadang-kala mereka nggak selamat, beritanya nggak bisa berjalan sampai ke bawah terus, dan juga kadang-kala bisa. Saya kedibu ma'aha mi'ata kidbatin. Saya kedibu ma'aha mi'ata kidbatin. Tapi yang perlu diperhatikan, apa? Berdusta dengan berita tersebut, dengan kata yang didapatkan tadi, dengan berita sedikit atau kata yang didapatkan tadi, itu apa? Itu diiringi atau diiringi 100 kebohongan, 100 kedustaan. Jadi enggak apa namanya? Isinya ini banyak sekali kedustaan kebohongan. Fayuqol alaisa qad qala lana yawma kada wa kada wa kada wa kada. Fayusaddaqu bitilkal kalimatil lati sumi'at minas sama. Nah, fayuqol dan kadangkala atau seringkali tukang ramal, dukun, penyihir itu ketika berhadapan dengan kliennya, dia menanyakan gitu kan. Alaisa qad qala lana yawma kada wa kada. Apakah bukankah dia apa namanya? Telah mengatakan kepada kita pada hari ya maka itu pada suatu hari atau pada hari ini, pada hari A, pada hari B, kada wa kada akan terjadi A terjadi B. Jadi
apa konsumen-konsumen pelanggannya itu orang-orang yang percaya dengan peramal itu akan mengatakan, bukankah apa namanya dia telah mengatakannya pada hari ini, pada hari itu. Fayusaddaku bitilkal kalimatin lati sumi'at minas sama. Lalu dibenarkan dengan modal kata yang didengarkan tadi dari langit. Kata yang didengarkan tadi dari langit. Nah, jadi begini prosesnya, prosesnya. Begini prosesnya. Apabila ada keputusan, ada suatu hal di langit sana, maka di situ ada setan-setannya yang menguping. Dan bisa jadi juga, nah, seperti ayat ini, hadis ini, dan kita beriman dengan entah berapa banyak gitu yang didengarkan, kemudian mereka sampaikan kepada setan-setan yang lain terus sampai ujung-ujungnya sampai ke siapa? Ke peramal ini atau ke tukang sihir ini. Jadi tukang sihir, peramal dan lain-lain itu mereka bukanlah orang yang mengetahui hal-hal yang gaib. Mereka bekerja sama dengan setan. Mereka bekerja sama dengan yang kita sebutkan tadi setan-setan yang mengupik ini. Mereka tidak tahu hal yang gaib, tidak tahu hal yang gaib. Bisa jadi mereka mendapatinya karena apa? Tentunya dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dengan hikmahnya. Kalau takdirnya seperti ini, apa setan-setan tersebut mendapati beritanya kemudian dikabarkan dan sampai kepada tukang ramal. Tapi bisa juga tidak sampai sudah keburu kena bintang atau meteor terlebih dahulu. Jadi eh, apa namanya? Ini adalah hal yang terjadi apabila di situ mungkin ada sedikit kebenaran yang ternyata terbukti dari omongan dukun. Tapi apa? Perlu catatan tadi. Fayakdibu ma'aha mi'ata kitbatin. Lebih banyak bohongnya. Lebih banyak bohongnya. Diiringi oleh kebohongan-kebohongan atau dusta-dusta. Allah Ta'ala. Kemudian, wa'anin Nawasi bin Sam'an. Dan dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allah taala an yuhya bil amri takallama bil wahyi akhadha as samawati minhu rajfatun aw qala datun syadidatun khaufan min Allah azza wa jalla." Nah, apabila Allah Subhanahu wa taala idza arada Allah taala an yuhya bil amri, kalau Allah Subhanahu wa taala apa? Mau mewahyukan perintah, mau memberitahukan perintahnya. Takallama bil wahyi, berbicara dengan wahyu. Atau Allah firmankan wahyunya tersebut, beritahukan wahyunya tersebut. Apa? Akhadatis samawat minhu rajfatun. Akhadatis samawatu minhu rajfatun. Au qala ri'datun syadidatun. Apa? Langit-langit ini bergetar, bergetar, terguncang, terguncang. Kenapa? Khaufan minallahi azza wa jalla. Karena mereka takut Allah azza wa jalla. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawati sa'iqu wa kharru lillahi sujjadan wa kharru lillahi sujjadan. Nah, apabila tadi kan Allah memberitakan atau Allah mewahyukan perintahnya. Nah, ketika Allah wahyukan, penduduk langit ini sami'a dzalika. Nah, ketika mendengar hal tersebut, su'iqu, mereka pingsan. Wa kharru lillahi sujjada, dan mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk pengagungan mereka, ya, bentuk pengagungan para penduduk langit. Mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah contoh
yang sangat masya Allah dari para malaikat makhluk sesempur apabila kita bandingkan dengan banyak makhluk banyak sekali kelebihannya itu dibandingkan makhluk yang lain yang mendengar dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memaksiatkan. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak memaksiati Allah dan melakukan apa yang Allah perintahkan. Yang begitu saja apa? Mereka bergetar, mereka takut, mereka pingsan ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukannya. Bagaimana dengan makhluk-makhluk lain yang sangat lemah dibandingkan para malaikat. Baik. Kemudian yakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril. Nah, ketika kharru lillahi sujud, mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang pertama kali mengangkatkan kepalanya? Jadi sujud kan, sujud kemudian diangkat kepalanya. Siapa yang pertama kali? Fayakunu awwala man rafa'a ra'sahu Jibril. Yang pertama kali mengangkat kepalanya dari sujud adalah Jibril. Fayukallimuhullahu min wahyihi bima arada. Ketika Jibril sudah mengangkat kepalanya, Allah Subhanahu wa taala yukallimuhu, berbicara kepada, memberitahukan Jibril minal wahyi bima arada, berupa apa? Wahyunya bima arada, dengan apa yang Allah inginkan. Tsumma yamurru Jibrilu 'alal malaikati. Setelah mendengar firman dari Allah Subhanahu wa taala, yamurru, Jibril berjalan, 'alal malaikah, apa? Melewati para malaikat. Kullama marra bis sama'in sa'alahu malaikatuha. Nah, setiap kali apa? Melewati sama'in, melewati langit gitu. Sa'alahu malaikatuha. Para malaikat yang ada di langit tersebut apa? Sa'alahu, bertanya kepada Jibril. Mada qala rabbuna ya Jibril? Wahai Jibril, apa yang telah dikatakan oleh Rabb kita? Apa yang telah dikatakan oleh Rabb kita. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala ngomong firman dan ngomongin sesuatu, langit itu dalam keadaan apa namanya? Ketakutan, tidak tenang gitu, tidak tenang, tidak tenang. Fayaqulu Jibril, lalu Jibril berkata, qolal haq. Allah Subhanahu wa taala memfirmankan perkataan yang hak, sebuah kebenaran, wa huwal aliyyul kabir, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Fayaquluna kullukum mithla ma qala Jibril. Lalu setelah diberitahukan apa? Mereka ini apa? Mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh Jibril. Qala, Jibril berkata, qala al-haq. Allah Subhanahu wa taala mengatakan perkataan yang hak, yang benar. Lalu diikuti oleh para malaikat perkataan Jibril tersebut. Fayantahi Jibrilu bil wahyi ila haitsu amarahullah. Nah, terus seperti itu sampai kapan? Yantahi Jibril. Jibril berhenti dari wahyi, dari menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala ila haitsu amarahu Allahu azza wa jalla, sebagaimana yang Allah kehendaki. Wallahu taala alam. Jadi para malaikat itu adalah makhluk yang sangat tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan makhluk-makhluk yang sangat apa namanya? sangat banyak tidak terputus dari apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang demikian pun ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberitahukan sesuatu, memajukan sesuatu, mereka takut. Mereka takut, takdim, mereka mengagumi Allah Subhanahu wa taala. Mereka menomorsatukan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Nah, pada dua bab ini alhamdulillahirabbil alamin, intinya kita mempelajari bahwasannya makhluk itu lemah, lemah. Malaikat, kita, guru-guru kita, ataupun siapapun itu memiliki limit, memiliki batasan. Apabila sudah mencapai limit tersebut, maka kita sebagai makhluk sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak mati, zat yang selalu di dalam kesempurnaannya, dan zat yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun, dengan apapun. Wallahu
taala alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita telah mengambil dua bab, yang mana dua-duanya ini berkaitan dengan apa? Lemahnya makhluk, lemahnya makhluk, dan tidaklah bisa makhluk berbuat apapun, menolong siapapun dan bagaimanapun kecuali dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala a'lam. Baik. Nah, itu adalah sebentar, adalah bab atau pertemuan kita pada kali ini. Nah, sekarang kita beralih ke sesi tanya jawab. Dan di sini ada di kolom komentar mungkin sesuatu yang bisa dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, nah, izin bertanya. Sebagaimana penjelasan tadi, kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah sendiri. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak bisa menolong kita. Betul, kita akan bertanggung jawab atas diri kita sendiri, dan Rasulullah bahkan makhluk Allah yang sedemikian terbaiknya, terafdolnya itu tidak bisa menolong apa anaknya sendiri kalau sudah di akhirat. Dari hal ini kita melihat hari-hari ini di media sosial sekelompok yang mereka berdalil, bahkan dalil yang menjadi rujukan mereka dari ulama salaf, walaupun dalil-dalil ini bermasalah. Mereka dengan berbagai cara untuk membolehkan tabarruk kepada orang soleh yang sudah meninggal dan seterusnya. Mohon nasihat untuk kami, terkhusus anak, agar hati ini tetap istiqomah di atas kebenaran, dan mohon nasihatnya Ustadz bagaimana menyikapi hal ini, karena kalau buka HP pasti akan muncul ini. Syukron. Masya Allah, pertanyaan yang cukup baik, sebuah konsultasi yang cukup baik dari Mas Ainul Yakin. Perlu diapresiasi terlebih dahulu karena ini merupakan bentuk kepedulian terutama kepada diri sendiri, karena tadi bilangnya apa, agar hati anak ini tetap istiqomah di atas kebenaran, karena kalau beliau HP pasti akan muncul, dan di zaman sosial media ini adalah suatu hal yang lumrah, kita mendapati banyak kemungkaran di HP kita, HP itu adalah pisau bermata dua ya. Bisa kita gunakan dalam kebaikan dan bisa juga kita dapat dosa dari situ. Tapi untuk berkaitan dengan yang ditanyakan, nah, nasihatnya mungkin, nasihat untuk sebentar, anak akan kembali perhatikan terlebih dahulu. Jadi di sosial media yang berdasarkan tulisan di sini oleh Mas Ainul Yakin, bahwasanya beliau mendapati di sosial media tersebut ada berbagai hal yang menyimpang, Contohnya apa? Membolehkan tabarruk, ngalap berkah dengan orang soleh yang sudah meninggal. Mohon nasihatnya bagaimana agar hati ini tetap istiqomah di atas kebenaran. Berkaitan dengan sosial media tersebut, apabila ketika buka HP atau buka sosial media itu pasti ada. Nah, ini kita lagi ngomongin dari segi sosial medianya ya, karena zaman sekarang adalah zaman sosial media dan kita tidak bisa terlepas dari itu. Apabila kita ingin menghindari sebuah hal untuk yang muncul di beranda kita, di sosial media kita, ataupun yang semisalnya, maka kita ubah pengaturan atau gaya bermain kita di sosial media. Bisa contohnya mungkin kita follow orang-orang yang share hal-hal yang berkaitan dengan tabarruk dengan orang soleh yang sudah meninggal. Apabila kita follow orang-orang yang seperti itu, kemudian mereka banyak share dan sebagainya, hendaknya kita bisa unfollow, kita bisa hapus pertemanan dari mereka, agar kita tidak lagi melihat postingan-postingan mereka. Ataupun misal apa sih, sosial media zaman sekarang ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook dan lainnya, yang mana di antara mungkin ikhtiar yang bisa dilakukan ya, seingat anak, apabila kita ingin menghindari suatu hal adalah kita mungkin bisa kita cari di sosial media tersebut hal-hal yang baik, karena setahu anak, contoh saja Instagram, apabila kita di sana misalnya banyak kita menonton video-video berkaitan dengan bola, sepak bola dan lain-lain, maka beranda kita ataupun pencarian kita akan
memberikan kita banyak rekomendasi video-video tersebut. Itu bola, atau misal kita suka apa? Suka coding, suka teknologi, akan banyak saran seperti itu. Nah, untuk menghindari yang tadi bertabaruk kepada orang yang sudah meninggal atau penyimpangan-penyimpangan, maka jangan kita banyak apa melihat atau mencari di sosial media hal-hal tersebut. Dikhawatirkan itu muncul di beranda kita karena disarankan oleh Instagram ataupun sosial media lain. Kita coba perhatikan. Intinya bagaimana kita menjauhi hal tersebut. Sosial media adalah hal yang sangat apa namanya sudah sangat melekat ya bagi kita. Jadi bagaimana tinggal kita menyikapi sosial media tersebut. Nah itu untuk berkaitan dengan sosial medianya. Nah berkaitan dengan selain sosial media adalah juga apa terus menuntut ilmu agama, terus dekat dengan ilmu, terus cari majelis-majelis atau istiqomah di dalam menuntut ilmu agar apa? Agar ada yang mengingatkan kita, agar kita imannya tercas kembali, agar kita mendapatkan ketenangan, rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan tentunya pahala. Ketika kita meninggalkan majelis ilmu, meninggalkan belajar agama, sudah semakin dekatlah kita dengan kebinasaan. Maka kuncinya yang pertama, silakan diatur sosial medianya, bagaimana agar tidak muncul, kalau perlu di-unfollow, dihapus nomornya dihapus, dan lain semisalnya. Dan yang kedua, adalah apa tadi? Jangan tinggalkan majelis ilmu. Sebenarnya ada banyak lagi di sana eh, apa namanya tips-tips untuk berada di jalan yang istiqomah. Bisa mungkin Anda tambahkan lagi mencari teman-teman yang soleh, bergaul dengan teman-teman yang soleh yang mengingatkan dalam ketaatan, mencari pasangan yang saling mengingatkan di dalam ketaatan dan lain semisalnya. Wallahu ta'ala. Itu mungkin tiga hal singkat atau tiga hal di antara banyak tips yang bisa Anda sampaikan agar kita istiqomah di atas kebenaran. Kita atur sosial media kita, kemudian apa tadi kita terus menuntut ilmu dan kita cari lingkungan atau orang-orang yang baik bisa mempengaruhi kita di dalam kebaikan. Wallahu ta'ala alam. Tapi itu dari pertanyaannya Mas Ainul Yakin. Kemudian yang lain ada lagi yang ingin bertanya. Wa yakum, Masya Allah, sahalallahu lakum umurakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewujudkan keinginan antum dan keinginan kita semua, yaitu apa? Istiqomah di atas kebenaran. Itu adalah hal yang sangat berharga, hal yang sangat mulia dan berharga. Nah, apabila yang lain ada yang ingin bertanya, tafadhol. Apabila Anda bisa bantu jawab, Anda akan bantu. Apabila tidak, dengan berat hati, seperti biasa ya, Anda akan mungkin pending dan Anda akan carikan jawabannya terlebih dahulu. Pandol, apabila ada yang ingin bertanya, Anda berikan waktu terlebih dahulu. Sepertinya belum ada Ustaz. Alhamdulillah, telah menyelesaikan dua bab yang sangat berharga. Sebelum Anda tutup, Anda sedikit simpulkan lagi bahwasanya bab-bab yang kita pelajari adalah bab-bab mengenai tentang lemahnya makhluk dibandingkan Al-Khaliq, penciptanya. Oleh karena itu, maka makhluk tidaklah patut untuk disembah, tidaklah patut untuk diberikan ibadah apapun itu bentuknya dan bagaimana jumlahnya. Karena yang berhak disembah adalah Al-Khaliq, yaitu pencipta, bukan Al-Makhluk, bukan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang sekali ini bermanfaat dan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang berbarokah bagi kita di dalam kehidupan kita maupun kehidupan orang-orang di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Naktafi liqa'ana bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat saya benar.